Karena mereka ini percaya bahwa orang seperti Ade Armando ini alih-alih berbeda pendapat dengan mereka, tapi dianggap sebagai penista agama. Can you imagine? Ada reaksi, ada konteks di sini. Dan jika memang itu terjadi, nah ini adalah satu hal yang harus kita juga cari tahu dan coba untuk pecahkan agar tidak terjadi lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando ini satu persatu ditangkap. Yang terakhir ini ditangkap di sebuah pesantren di daerah Tangerang Selatan. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Nah, inilah apa yang menurut saya harus segera dilakukan kepada mereka semua. Tonton. Yang pertama, tentu saja kita walaupun mereka di sini ini melakukan sesuatu yang sangat biadab dan kalau menurut saya tidak berperi kemanusiaan, tetap di sini kita tidak boleh melakukan yang sama. Maka yuk kita ikuti saja proses hukum yang ada. Kita harus selalu melihat dari sudut pandang hukum di sini, walaupun mungkin ada emosi dan juga kemarahan di sini, tapi tetap hukum harus ditegakkan. Dan satu-satunya cara adalah ya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang pasti di sini kita akan tahu bahwa segala hal itu tidak terus terjadi secara sendiri. Ini adalah satu hal yang terjadi karena hal yang lain. Ada aksi, ada reaksi, ada konteks di sini. Dan jika memang itu terjadi, maka kita bisa membackward untuk mengetahui mengapa ini semua bisa terjadi. Dan dengan ini kita akan bisa tahu dan mencegah hal seperti ini terjadi lagi di kedepannya. Tidak hanya tentang penindakan ini ditangkap, dilakukan satu proses hukum dan selesai sampai di sini. Dan kita nanti akan dihadapkan pada hal seperti ini lagi di kedepan hari. Dan saya yakin setelah kita mencoba untuk mencari tahu kaitan, saya merasa bahwa di antara mereka semua ini pasti ada kesamaan. Nah, kesamaannya ini apa? Kita harus cari tahu. Kita harus study. Jadi kalau misalkan nih tiba-tiba di sawah kita diserang oleh hama. Nah, hama ini kita selidiki, bahkan setelah kita tangkap, nggak terus kita istilahnya di situ dibunuh atau terus kemudian dikuburkan, tetapi kita selidiki apa yang membuat mereka ini datang melakukan itu dan mencegah dan mendapatkan satu pengetahuan atau banyak pengetahuan agar bisa mencegah ini terjadi di kemudian hari. Bukan artinya saya menyamakan mereka dengan wabah dan harus dibunuh, bukan. Tapi kita harus menyelidiki mengapa mereka punya pola pikir seperti itu, mengapa mereka itu bergerak dengan cara seperti itu, dan apa yang akan kita dapatkan untuk mencegah hal ini terjadi di kemudian hari nanti. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Yang pasti ya di sini kita harus tahu dulu motifnya itu apa. Karena ini nggak ujuk-ujuk mereka ini ada di situ, ujuk-ujuk mereka itu ketemu Ade Armando, ujuk-ujuk mereka itu lompat dan mukulin Ade Armando. Kita harus cari tahu karena segala sesuatu ini nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada yang namanya itu kebenaran ada di situ. Nah, yang ada adalah kebenaran yang harus kita ungkap agar sesuatu yang sifatnya kebenaran ini bisa kita ketahui dan cegah di kemudian hari jika memang ini negatif dan juga merugikan orang lain. Kalau yang paling gampang di sini adalah mencari tahu paparan ideologi mereka ini didapat dari mana. Kita bisa cari tahu dari teman-temannya. Nah, misalkan dia ini ditangkap di pesantren, kita harus tahu apakah dia hanya sembunyi di situ? Apakah dia juga belajar di situ? Apakah pesantren ini tadi mengajarkan seperti itu? Ataukah dia ini dipengaruhi oleh oknum pesantren yang ada di situ? Nah, ini adalah satu hal yang harus kita juga cari tahu dan coba untuk pecahkan agar tidak terjadi lagi. Jika kita hanya menangkap terus kemudian selesai, nanti ada lagi menangkap selesai, maka hal ini akan berulang-ulang terus dan kita akan jadi seperti marmut yang lari di lingkaran di dalam kandangnya. Dan kalau mau paling mudah, ya
cek ponselnya aja, karena di ponsel ini kita akan tahu dia berkumpul dengan siapa, dia bertukar pikiran dengan siapa, dia terpapar oleh apa, dan akan sangat mudah untuk mengkonten informasi ini tadi. Nah, saya pikir 6 orang tersangka ini tadi, ponselnya kita kumpulkan, harus diserahkan kepada seseorang yang mempelajari tentang human behavioral analysis, atau orang-orang yang belajar tentang humaniora di sini, orang-orang yang belajar juga tentang antropologi, politik, psikologi, untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya dan mengapa mereka ini berpikir seperti itu tadi. Dan dari sini kita akan tahu siapa di sini motivatornya. Orang yang di sini itu menyuruh, dalam tanda kutip ya, mempengaruhi mereka. Dan motivator-motivator ini yang harus kita periksa. Karena orang-orang inilah yang berhasil mencuci otak mereka, sehingga mereka mau melakukan hal yang, saya yakin hal yang mereka lakukan ini bukan hal yang salah. Bisa saja mereka merasa bahwa mereka melakukan kebenaran, satu hal yang untuk membela apa yang mereka yakini. Dan maka daripada itu kita harus cari tahu kenapa mereka mau melakukan hal yang keji, yang mereka percaya hal keji ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan dari sini kita akan tandai teman-temannya ini tadi siapa, gurunya siapa, sekitarnya ini siapa, dan orang-orang ini tadi adalah orang-orang yang mungkin saja berpotensi seperti si orang ini tadi jika terpicu hal yang sama. Dan dari sini maka kita akan bisa memetakan dan juga mulai tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka kita akan melakukan yang sama dengan algoritma sosial media yang membuat mereka bisa seperti ini. Dan untuk orang-orang ini tadi, tidak hanya untuk dihukum dan terus kemudian mereka ini didera dengan hukuman yang sama seperti pembunuh, perampok, maling, tapi mereka ini harus dipisahkan, harus diseparasi, harus diisolasi, mungkin diberikan sebuah pemaparan yang baru, diberikan brainwash yang memang positif di sini, karena apa yang mereka percayai ini sudah sangat berbahaya untuk negeri ini. Dan saran saya untuk pemerintah, mungkin ini waktu yang tepat dan tegas untuk menciptakan satu, mungkin bukan penjara ya, tapi tempat rehabilitasi untuk orang-orang yang terpapar radikalisme seperti ini tadi. Karena mereka ini percaya bahwa orang seperti Ade Armando ini, alih-alih berbeda pendapat dengan mereka, tapi dianggap sebagai penista agama. Can you imagine? Mereka ini dianggap memusuhi umat. Mereka ini menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang mulia karena ngebukin dan menganiaya orang yang menista agama dan menyerang Islam. Coba pikirkan ini baik-baik dan renungkan. Kira-kira kalian lebih merasa percaya yang mana? Saya di sini tidak 100% mendukung dan juga ada di pihak yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando dalam konten-kontennya. Seperti yang saya katakan, hanya 70%. 30%-nya saya tidak setuju. Tapi untuk bahkan orang yang 100%-nya juga tidak setuju, itu tidak membenarkan untuk satu, menyetujui apa yang dilakukan atau penganiayaan, kedua, ikut menganiaya Ade Armando seperti ini jika mereka memiliki kesempatan, dan ketiga, mentertawakan hal ini tadi dan dianggap ini adalah sebuah hal yang ringan. Dan saya pikir 3 hal ini tadi membuktikan hanya bahwa kita ini tidak manusiawi sama sekali. Maka itu yang harus kita lakukan, alih-alih hanya dihukum dan dipenjara, karena ini hanya akan mengulang sesuatu terjadi lagi di kemudian hari nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.